Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Nah, kita mulai dari pengertian. Nah, apa sih undang-undang kita? Saya minta SOX ya, Sarbanes-Oxley. Nah, Sarbanes-Oxley ini merupakan undang-undang federal Amerika Serikat yang mengatur tentang akuntabilitas, praktik akuntansi, dan pengungkapan informasi pada perusahaan publik, termasuk tata cara pengelolaan data. Jadi ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang listing di bursa saham ya. Nah, undang-undang ini mensyaratkan adanya pengungkapan tentang kecukupan informasi keuangan, keterangan tentang pencapaian hasil-hasil manajemen, kode etik bagi eksekutif di bidang keuangan, independensi komite audit yang efektif, serta pembatasan kompensasi bagi para eksekutif perusahaan, termasuk pembaruan tata kelola perusahaan. Jadi Sarbanes-Oxley ini itu salah satu undang-undang yang yang mendukung GCG lah, Good Corporate Governance, makanya dimasukkan ke mata kuliah Good Corporate Governance ini. Nah, tujuan utama dari Sarbanes-Oxley itu adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap implementasi prinsip GCG di perusahaan yang telah go public gitu. Nah, kenapa? Karena si Sarbanes-Oxley ini mewajibkan perusahaan publik itu untuk mereformasi tanggung jawab manajemen gitu. Berkaitan dengan keterbukaan informasi keuangan, terus serta mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang biasanya bermula dari kecurangan accounting gitu. Jadi biasanya kecurangan pelaporan keuangan itu bermulanya itu dari kecurangan accounting gitu. Terus di Amerika ini nih si regulasi si Sarbanes-Oxley ini lumayan ketat gitu, karena mencakup pelaporan keuangan yang akurat dan tidak bias, peninjauan atas pengendalian internal, serta kewajiban untuk menerapkan kode etik dan tata kelola keuangan gitu. Jadi fokusnya di sini adalah pelaporan keuangan yang baik, yang bagus, yang akurat gitu. Terus pengendalian internal, kewajiban untuk menerapkan kode etik sama tata kelola perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan itu kalau misalnya perusahaan itu mematuhi undang-undang ini, jadi bisa meningkatkan kepercayaan publik gitu terhadap implementasi good corporate governance di perusahaan yang telah go public. Nah, untuk kepatuhan gitu, si SOX ini mewajibkan perusahaan yang terdaftar di bursa saham AS untuk membuat dokumentasi. Nah, jadi itu dua fokusnya, untuk membuat dokumentasi atas pengendalian kunci dan melaporkan kondisi pengendalian internal secara periodik. Nah, jadi ini kan perusahaan yang listing di AS ya, di Amerika Serikat ya, yang mematuhi yang diwajibkan untuk mematuhi Sarbanes-Oxley. Nah, ini sebenarnya tuh ada perusahaan Indonesia nih, yang contoh perusahaan Indonesia yang listing di sana, yaitu si PT Telkom. Jadi si PT Telkom ini karena dia itu listing di bursa saham US, jadi dia harus mematuhi si undang-undang Sarbanes-Oxley ini gitu. Nah, yang menjadi fokus di sini adalah bagian 302 tentang tanggung jawab perusahaan tanggung jawab perusahaan atas laporan keuangan, menetapkan bahwa CEO atau pejabat eksekutif perusahaan harus tersertifikasi. Jadi harus menverifikasi lah, bukan sertifikasi lah ngomongnya. Harus menverifikasi dalam setiap laporan tahunan atau kuartalan, dan hasil sertifikasinya itu diserahkan kepada Securities Exchange Commission gitu. Nah, apa aja sih gitu loh yang harus disertifikasi oleh si CEO terhadap laporan keuangan perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya si CEO-nya itu sudah menandatangani ya, sudah mensertifikasi laporan keuangan itu, berarti si pejabat yang menandatangani, CEO yang menandatangani telah menelaah laporan tersebut, artinya tandanya gitu kan. Terus jadi laporan itu tidak mengandung laporan yang tidak benar atas fakta yang material, dan menyatakan bahwa fakta material yang diperlukan guna membuat pernyataan tersebut tidak menyesatkan. Ini adalah laporan keuangan. Kalau sudah disertifikasi bahwa laporan tersebut itu tidak menyesatkan gitu.
Terus laporan tersebut menyajikan secara wajar dalam segala aspek yang material, kondisi keuangan, hasil operasi perusahaan. Terus uh, CEO yang menandatangani laporan tersebut tuh bertanggung jawab atas menyelenggarakan pengendalian internal gitu. Terus mereka telah mendesain pengendalian internal yang bagus untuk memastikan bahwa informasi yang ada di laporan keuangan itu apa namanya bagus gitu, nggak ada hal-hal yang menyimpang gitu. Terus jadi terus pejabat yang menandatangani laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan kepada auditor dari perusahaan penerbit laporan dan komite audit dari dewan direksi mengenai segala kekurangan yang signifikan dalam desain. Jadi itu kalau sudah menandatangani laporan keuangan itu, mensertifikasi laporan keuangan itu tuh si pejabat itu tuh sudah ngasih semua informasi ke auditor sama komite audit bahwa segala kekurangan yang signifikan dalam desain pengendalian internal gitu, sama sudah melaporkan kecurangan apapun yang ada di perusahaan kalau misalnya dia sudah menandatangani laporan tersebut. Terus terus kalau sudah menandatangani sertifikasi laporan tersebut juga, itu pejabat tuh sudah mengetahui ada indikasi dalam laporan tersebut apakah terdapat perubahan yang signifikan dalam pengendalian internal. Jadi 302 itu adalah mengenai pejabat itu harus mensertifikasi laporan keuangan gitu. Nah, sekarang untuk yang bagian 404 itu tuh dimana si manajemen ini tentang penilaian manajemen atas pengendalian internal, di mana ketentuan tersebut mewajibkan dibuat laporan pengendalian internal dalam laporan keuangan tahunan. Jadi di sini tuh diharuskan bahwa manajemen itu membuat laporan keuangan internal laporan pengendalian internal secara periodik gitu. Jadi di attach di laporan keuangan tahunannya gitu. Nah, laporan pengendalian internal itu mencakup tanggung jawab manajemen untuk menyelenggarakan struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk laporan keuangan. Terus harus ada hasil penilaian efektivitas dari struktur dan prosedur pengendalian internal perusahaan tersebut. Jadi itu si ketentuan 404 ini menuntut manajemen perusahaan untuk memahami, mendokumentasi, dan menyempurnakan pengendalian internal yang berkaitan dengan pelaporan keuangan gitu. Dengan cara terus meningkatkan akurasi dari proses bisnis dan informasi transaksinya, terus melakukan perbaikan yang berkesinambungan terhadap pengendalian internal gitu. Jadi kepatuhannya itu kalau yang dari buku itu yang jadi sorotan adalah bagian 302 dan bagian 304. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Nah, pada prinsipnya SOX ini menuntut implementasi pengendalian internal yang baik, ya kan, atas 3 hal yang berkaitan dengan GCG nih, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran atau measurable gitu. Nah, untuk yang transparansi itu menuntut kemampuan untuk menelusuri atau nge-trace dan mengaudit setiap aktivitas atau proses yang terkait dengan pelaporan keuangan gitu. Jadi harus transparan. Terus yang kedua adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini menuntut kejelasan dan ketiadaan konflik kepentingan. Jadi menuntut kejelasan dan memastikan bahwa konflik of interest itu tuh nggak ada mengenai informasi apa yang harus diungkapkan dan siapa yang bertanggung jawab atas informasi tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah keterukuran, di mana keterukuran ini bertujuan untuk memberikan basis pengukuran guna perbaikan secara berkesinambungan. Jadi ada 3 yang implementasi pengendalian internal yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterukuran. Lalu pada tahap awal implementasi SOX ini, perusahaan perlu menjalankan 3 hal berikut nih, yaitu melakukan pemisahan fungsi, yaitu pengaturan ruang lingkup tanggung jawab. Jadi kayak otorisasi, segregation of duty. Jadi kayak misalnya bagian finance itu harus dipisahkan dengan bagian accounting lah, itu yang paling standar ya. Itu pengukuran ruang lingkup tanggung jawab, wewenang, otorisasi ya, serta akses pemakai user terhadap informasi keuangan gitu. Terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama yang berkaitan dengan implementasi pengendalian internal. Hal ini mencakup pemberian akses yang lebih luas kepada departemen audit internal. Terus yang ketiga adalah menjaga integritas atas siklus pelaporan keuangan. Jadi
perusahaan contohnya adalah perusahaan dapat menerapkan pemrosesan data secara elektronik sehingga pelaporan keuangannya sepenuhnya terkomputerisasi sehingga menghindari semaksimal mungkin aktivitas atau proses transaksi dan pelaporan keuangan yang bersifat manual gitu. Karena kan kalau manual kan lebih banyak errornya ya daripada kita semuanya itu tuh komputerisasi gitu. Nah, jadi di sini adalah pentingnya ya SOX untuk diimplementasikanlah di perusahaan-perusahaan pabrik di Indonesia gitu. Nah, terus di sini juga hasil penelitian tuh ada membuktikan bahwa perusahaan pabrik yang mengimplementasikan SOX ternyata lebih dipercaya oleh investor dan memiliki citra atau image yang lebih efektif di mata para pemangku kepentingan gitu. Jadi mudah-mudahan ya di Indonesia ini si SOX ini tuh dapat diterapkan gitu. Jadi nggak atau nggak kayak misalnya Bapepam mereka bikin laporan keuangan seperti SOX ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.